Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu berkomitmen untuk menghidupkan dan mengikuti, merealisasikan tuntunan, ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin wa akhwati a'azzakumullahu jami'an, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, melanjutkan kajian kita tentang pembahasan kitab Taharah. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sampai kepada bab permasalahan tentang mandi, dan kita juga sudah menjelaskan tentang sifat mandi yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah jelaskan tentang permasalahan kapan mandi itu sudah menjadi wajib atau kedudukannya menjadi wajib. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang bagaimana tata cara mandi. Sekarang sedikit kita melanjutkan tentang tata cara sifat mandi. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sama-sama membaca hadis Aisyah yang berbicara tentang sifat mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijelaskan dalam hadis ini bahwa mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terkena janabah, beliau mulai dengan mencuci dengan kedua tangan, kemudian menuangkan tangan kanan, menuangkan air kepada tangan kiri untuk membersihkan kemaluan. Ini yang kedua. Kemudian setelah itu berwudu seperti wudu kita ketika melakukan sholat, mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan. Dan yang ketiga, kita melakukan wudu seperti wudu kita ketika akan melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu kita mengambil air dan menuangkan air di kepala kita, ya kan, supaya basah dan masuk ke pangkal rambut kita. Kemudian setelah itu apabila sudah rata air terkena seluruh bagian dari rambut kita dan membasahi kepala kita, maka kita menuangkan 3 kali tuangan ke kepala. Kemudian setelah itu menyiram sekujur tubuh. Dan kita mulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Tapi dijelaskan juga di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada tambahan di situ, yaitu menepukkan kedua telapak tangan di tembok. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudhu'an li janabah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai untuk melakukan mandi janabah dengan melakukan wudu. Fa'aqfa'a biyaminihi ala shimalihi marrataini aw thalatan. Rasulullah SAW mengambil air kemudian dituangkan ke tangan kanannya, ke tangan kirinya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya. Setelah itu
ghassala farjahu, mencuci kemaluan. Nah, di sini perbedaannya. Sebenarnya bukan berbeda, tapi sifatnya tambahan. Thumma dharaba yadahu bil ardi awil haiti marratain aw thalathan. Kemudian memukulkan, maksudnya menempelkan kedua tangannya, ya kan, bil ardi, di tanah, awil hait, atau tembok, 2 kali atau 3 kali. Di sini tambahannya. Thumma madmadha wastanshaq. Kemudian beliau berkumur dan istinsyaq, menghirup air ke hidung. Wa ghassala wajhahu wa dira'aihi, dan mencuci mukanya dan kedua tangannya. Thumma afadha ala ra'sihil ma. Kemudian beliau menuangkan air ke atas kepalanya. Thumma ghassala jasadahu, kemudian mencuci seluruh tubuhnya. Thumma tanahha faghassala rijlaihi, kemudian sedikit merunduk Rasulullah dan mencuci kedua kakinya. Qalat, dan Aisyah berkata, fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudhu biyadihi. Kemudian Aisyah berkata dalam hadis ini bahwasanya beliau membawakan kepada Rasulullah SAW sehelai kain, menghadirkan sehelai kain kepada Rasulullah, namun Rasulullah menolaknya. Kemudian Rasulullah mengeringkan tubuhnya dengan tangannya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan mencuci kedua telapak 3 kali, kemudian atau 2 kali, kemudian mencuci kemaluan, kemudian setelah itu meletakkan tangan di lantai atau di dinding sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu berwudu seperti wudu kita ketika hendak melakukan sholat. Kemudian menyiram kepala dengan air, menyiram seluruh anggota tubuh, dan menunduk kemudian mencuci kedua kaki. Menunduk mencuci kedua kaki. Dua-duanya bisa kita praktek. Sifat wudu yang dijelaskan dalam hadis pertama, ataupun sifat wudu, ya kan, yang dijelaskan dalam hadis Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Yang kedua ini hadis dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Dan perlu diperhatikan dan diketahui di sini bahwasanya perempuan tidak wajib membuka ikat rambut dan semisalnya ketika akan mandi janabah. Khususnya wanita yang rambutnya panjang, ya kan, dan suka memanjangkan rambut, atau suaminya memerintahkan untuk rambutnya panjang karena suka melihat istrinya yang rambutnya panjang, otomatis diikat, maka tidak perlu ketika mandi janabat mengikat atau melepas ikatan rambut. Seperti diriwayatkan dalam hadis an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah inni mara'atun ashaddu dhafra ra'si apa anquduhu li ghaslil janabah. Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang mengikat kuat rambut kepalaku, ya kan, karena rambutku cukup lebat. Lalu apakah saya harus membuka ikatan rambut saya ini ketika saya mandi janabah? Ummu Salamah bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, qala la innama yakfiki antahhiya ala ra'siki thalatha hafayatin thumma tufidhina alayki al-ma'a fatadhurin. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, tidak harus kamu melepas ikatan rambut, cukup bagimu menuangkan air di atas kepalamu 3 kali tuangan. Kemudian engkau siramkan air ke seluruh badanmu, dan dengan demikian kamu telah menjadi suci. Nanti hikmahnya akan dijelaskan. Ini hadis ya kan dijelaskan dalam atau diriwayatkan dalam kitab Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma'a sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Asma pernah bertanya kepada Rasulullah SAW an ghuslil mahidhi, tentang
cara mandi wanita yang sudah selesai masa haidnya. Bagaimana? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda dan menjelaskan, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Maka sediakan, persiapkan air untuk mandi dan daun bidara untuk sebagai pewangi. Ketika itu nggak ada sabun, tapi sekarang sudah ada sabun. Persiapkan air dan sabunnya. Persiapkan air, sabun dan lulurnya sekalian. Ya kan, komplit. Sabun dan apalagi krimnya untuk tubuh komplit biar wangi. Kemudian fatutahhir fatuhsinat tuhur. Kemudian kamu bersuci, membersihkan diri dengan sempurna. Thumma tasubbu ala ra'siha fatudallikuhu dalkan syadidan. Kemudian engkau guyurkan air ke kepala sambil memijat kepala agak cukup kuat. Ini yang nanti perbedaannya antara mandi janabah setelah berjima dengan bersuci bagi wanita ketika setelah haid. Nah, ketika haid tersebut diguyurkan, kemudian sambil mengguyur, atau kalau misalnya di shower sambil dikucurkan air, kemudian sambil memasukkan jari jemarinya ke rambutnya, ke dalam rambutnya, supaya air sampai ke pangkal rambut. Hatta tablugha, kata Rasulullah, syu'una ra'siha, sampai air itu sampai ke pangkal rambut. Thumma tasubbu 'alaiha al-ma. Thumma ta'khudhu fursatan mumsikatan. Kemudian, ya kan, kamu guyur lagi air. Setelah itu, karena kita kan sekarang ada sampoan, berarti sudah termasuk setelah kita wanita itu mengguyur kepalanya dengan air, kemudian sambil seperti dipijat, basah semua sampai pangkal rambut, kemudian biasanya pakai sampo, ada apa semua, kemudian diguyur lagi, ini sudah termasuk sifatnya pelengkap sampo itu. Tsumma ta'khudhu fursatan mumsikatan fatutahhiri biha. Kemudian kamu beri waktu untuk membersihkan. Rasulullah tapi di sini ya kan tidak menyebutkan dengan secara jelas. Maksudnya bukan menyebutkan secara jelas. Aisyah paham. Tapi di sini Asma terus bertanya, ngejar Rasulullah, ya kan, dan Rasulullah malu untuk menjelaskannya karena Rasulullah anggap sudah paham. Kamu ambil, ya kan, waktu sebentar, maksudnya untuk membersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan. Periksa kemaluan lagi untuk dibersihkan. Mungkin ada sisa-sisa darah yang kering yang ada di lipatan kemaluan wanita. Makanya Rasulullah memerintahkan ambil waktu sebentar untuk memeriksa lagi, membersihkan kemaluan. Faqalat Asma, wa kaifa tatahhuru biha. Apa maksudmu ya Rasulullah? Ambil waktu sebentar, ya kan? Kemudian kamu bersihkan lagi. Faqala subhanallah. Kata Rasulullah, subhanallah. Tatahhari biha, bersihkan. Kasih waktu untuk membersihkan. Rasulullah menjelaskan. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, ya kan, ka'annaha tukhfi dzalik. Seakan-akan Asma ini masih belum paham. Tapi Asma pingin penjelasan dengan secara jelas dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah lebih memberikan penjelasan lagi. Tattabi'ina atharad dam, kata Rasulullah. Kamu bersihkan bekas-bekas darah kalau masih ada yang tersiksa, maksudnya di kemaluan, kan? Wa sa'alathu an ghuslil janabah. Kemudian wa sa'alathu an ghuslil janabah faqala ta'khudhu ma'an fatatahharu fatuhsinut tuhur au tublighut tuhur thumma tasubbu ala ra'siha fatudallikuhu hatta tablugha syu'un ra'siha thumma tafidhu 'alaiha al-ma', ya kan? Kemudian dia bertanya tentang bagaimana mandi janabat itu, maka Rasulullah menjelaskan lagi, ambil air
ya kan? Kemudian bersihkan dengan sempurna, ya kan? Dan bahkan bersihkan dengan baik kata Rasulullah SAW. Kemudian guyurkan air ke kepala sambil memijat sampai kepada pangkal rambut, kemudian guyurkan ke seluruh badan. Untuk sifatnya sama antara mandi janabat dengan laki-laki dan wanita. Tapi bedanya kalau wanita ketika mandi janabat, ya kan, apabila rambutnya tebal dan diikat, maka tidak perlu seperti mandi haid. Ketika itu ikatan harus dilipat, kemudian tangan dimasukkan ke dalam pangkal rambut, kemudian diguyur air terus sampai basah sambil dipijat. Kemudian ketika mandi haid, diperiksa lagi, dibersihkan lagi kemaluannya, ya kan, dari bekas-bekas darah seperti itu. Nah, di sini dijelaskan dengan sharih, eksplisit. Hadits ini membedakan antara mandi haid dengan mandi junub, di mana ia memberi penekanan kepada orang yang haid agar menggosok kepalanya dan sungguh-sungguh bersuci dengan serius dan tidak ditekankan kepada orang yang mandi janabah. Sebagaimana hadis Ummu Salamah sebagai dalil bahwa orang yang mandi junub tidak wajib menguraikan, melepaskan ikat kepala atau ikat rambut dan semisalnya. Ini dijelaskan dalam Tahdhibus Sunnah Abi Daud oleh Ibnul Qayyim juz 1 halaman 167 nomor 166 dengan sedikit perubahan oleh si penulis. Pada asalnya diuraikannya rambut agar yakin akan sampainya air ke pangkal rambut. Hanya saja hal ini tidak diharuskan, ya kan, bagi orang yang akan mandi janabat, tapi bagi orang yang haid. Karena mandi ini, yaitu mandi janabat, ini bisa jadi terjadi berulang kali dan akan menimbulkan kesulitan yang berat khususnya bagi kaum wanita. Ronde 1, 2, 3, 4, 5, Masya Allah hebat, ya kan? Tiap kali, ya kan, selesai ronde harus mandi, pusing kepala, akhirnya apa? Pilek, batuk, udah tidur, nggak bisa ngeladeni kita, nggak bisa masakin buat kita. Kemudian berbeda jauh dengan mandi haid yang hanya terjadi sekali dalam satu bulan. Penekanannya untuk kebersihannya lebih, khususnya ketika membasuh kepala dan membersihkan kemaluan. Ini seperti dijelaskan dalam Tahdhibus Sunnah Abi Daud oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga. Sesuatu yang perlu diketahui di sini, boleh suami istri. Ini poin kedua, boleh bagi suami istri untuk mandi bersama dalam satu kamar mandi, karena tidak ada aurat bagi suami dan istri, yang mana masing-masing akan melihat aurat yang lain. Ini tidak apa-apa. Sebagaimana ditegaskan dalam riwayat berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa nahnu junuban. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Aisyah menceritakan, dahulu aku dan Rasulullah SAW sering mandi bersama dalam satu ember air, sedangkan kami berdua dalam keadaan junub. Yang namanya orang mandi berarti, ya kan, tidak ada sehelai pun dalam badannya. Makanya antara suami istri tidak ada batasan aurat. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih. Kemudian sekarang kita masuk kepada mandi-mandi yang hal-hal yang diharamkan, bagi orang yang sedang junub. Apa saja perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan, aktivitas yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang sedang junub. Yang pertama, mendirikan sholat. Ini jelas. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiris sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan
mabuk. Walaupun ayat ini sudah dinasakh. Ya kan, karena kita tahu ayat tentang khamar ini turun sebanyak tiga kali. Cuma yang jadi penekanan di sini adalah tentang permasalahan junubnya, bukan tentang permasalahan khamarnya. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kalian hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu sekedar berlalu, melewati. Nanti akan dijelaskan pada poin kelima tentang permasalahan berdiam di masjid kecuali sekedar melintas. Termasuk dalilnya adalah ayat ini. Dalam keadaan junub berdiam di masjid tidak boleh, kecuali apabila kita cuma melintas saja tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tawaf di Ka'bah. Jelas ini perkara yang tidak diperbolehkan juga. At-tawafu bil baiti salatun, kata Rasulullah. Karena tawaf di rumah Allah ini adalah merupakan salat, seperti diriwayatkan dalam hadis Nasa'i tadi yang saya bacakan. Kemudian yang ketiga, mengegang mushaf Al-Qur'an. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Kalau janabah, hadatnya hadat besar, memegang Al-Quran, seluruh ulama sepakat. Orang membacanya aja sepakat. Seperti itu. Kecuali dalam permasalahan haid, nanti akan dibahas secara tersendiri untuk wanita, ya kan, dalam pembahasan haid dan nifas setelah ini. Insyaallah pada pertemuan minggu depan. Nah, dijelaskan tentang memegang mushaf Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak memegangnya atau menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Kemudian sabda Nabi SAW, la yamassul mushafa illa at-tahir. Tidak memegang Al-Quran atau mushaf kecuali orang itu suci. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Ini tadi memegangnya. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Seperti dijelaskan dalam hadis dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau yakhruju minal khala, keluar dari kamar mandi. Fayuqri'una Al-Quran. Karena Rasulullah SAW yakhruju dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah keluar dari kamar kecil lalu ia membacakan Al-Quran kepada kami. Wa ya'kulu ma'anal laham, kemudian makan daging bersama kita. Walam yakun yahjubuhu au qala yahjizuhu, dan tidak ada yang menghalangi untuk kita membaca Al-Quran. Anil Qur'ani syai'un laisal janabah, kecuali dalam keadaan seorang itu junub. Rasulullah keluar dari kamar mandi, kemudian setelah itu beliau membacakan Al-Quran dan makan daging bersama kita. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada yang menghalangi untuk membaca Al-Quran. Ya kan, kata ganti orang ketiga di sini kembalinya kepada Al-Quran, kecuali kita dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima, berdiam di dalam masjid, kecuali apabila kita berdiam dalam masjid kecuali apabila kita hanya ingin melintas. Ini diperbolehkan. Seperti dalam firman Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abiris sabilin hatta taghtasilu, yaitu orang-orang yang dalam keadaan junub. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sampai kamu itu mandi, kemudian melakukan aktivitas ibadah sholat. Yang kelima. Kemudian sekarang kita masuk kepada jenis-jenis mandi yang disunahkan. Tadi ada 4 poin tentang masalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Sekarang jenis-jenis mandi yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan untuk mandi, dan kita mendapatkan pahala dalam mandi kita itu, dan bernilai sunnah. Dan pengertian sunnah kita tahu dalam fikih, dilaksanakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa.
tapi kita akan mendapatkan poin lebih, dan kita mendapatkan orang atau kita dianggap sebagai orang yang sedang melakukan amalan mustahab atau mandu, mendapatkan pahala sunnah. Yang pertama adalah mandi pada setiap kali kita akan bersenggama atau berjima. Jadi setiap ronde dibatasi dengan apa? Dengan mandi. Ini sifatnya sunnah. Dan dibatasi dengan apa? Wudu pun sifatnya sunnah. Bahkan sudah pernah kita pelajari, disunnahkan seorang setelah bersenggama atau berjima untuk apa? Untuk berwudu kemudian tidur kalau dia tidak mau mandi. Atau ingin mengulangi, maka disunnahkan untuk mandi atau berwudu. Disebutkan dalam hadis an Abi Rafi' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisa'ihi, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Rafi', ia berkata, pada suatu malam pernah menggilir istri-istrinya dengan kata jamak. Rasulullah pernah menggilir istri-istrinya. Yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Beliau mandi setiap kali akan datang kepada istri yang lain. Jadi setiap istri Rasulullah berikan batasan dengan mandi. Qal faqultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, tidaklah cukup engkau jadikan mandinya satu kali saja, dirofel aja sekalian, kemudian nanti mandinya terakhir. Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, hadza azka wa atyab wa athhar. Kata Rasulullah, ini lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci. Tapi berarti mandinya kalau pas musim dingin harus pakai air hangat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud. Kemudian yang kedua adalah mandi bagi wanita yang mustahadah. Mustahadah apa? Sering keluar darah dari batas kegiatan. Untuk setiap kali sholat atau digabungkan. Baik mandi untuk setiap kali sholat berarti 5 waktu, mandinya dalam satu hari 5 kali. Kalau mau silahkan, sifatnya sunnah. Atau menggabungkan. Bagaimana? Zuhur dan asar sekali mandi. Maghrib dan isya sekali mandi. Kemudian subuh sekali mandi. Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, inna Ummah Habibah istuhidat fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Habibah ketika itu pernah dia terkena istihadah. Fa amaraha bil ghusli likulli shalah. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk melaksanakan mandi dalam setiap sholatnya. Dijelaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga dan Nasa'i, dari Aisyah juga istuhidat imra'atun ala ahdi Rasulillah SAW. Ada seorang wanita yang beristihadah di zaman Rasulullah SAW. Fa umirat an tu'ajjilal asra wa tu'akhiradh dhuhr. Maka Rasulullah ketika itu memerintahkan untuk menyegerakan sholat asar dan mengakhirkan sholat zuhur supaya bisa mandi satu kali. Jadi ditunggu sampai batas akhir, belum akhir sekali akan keluar waktu sholat zuhur, dia mandi kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat zuhur. Jarak sebentar masuk waktu sholat asar, langsung dia berdiri melaksanakan sholat asar. Ini penggabungannya. Wa taghtasila lahuma ghuslan wahidan. Untuk melaksanakan dua sholat ini dia mandi satu kali. Wa tu'akhiral maghrib wa tu'ajjilal isya. Wa taghtasila lahuma ghuslan wahidan. Kemudian mengakhirkan waktu sholat maghrib, mandi, berdiri melaksanakan sholat maghrib, kemudian sebentar masuk waktu sholat isya dan mendirikan sholat isya dengan satu kali mandi.
Wa taghtasilu li sholati subhi ghuslan. Kemudian mandi untuk sholat subuh. Jadi tiga kali. Ini pas untuk orang Indonesia. Karena kebiasaannya mandi sehari 3 kali. Paling dikit dua kali orang Indonesia. 1 kali nggak mempan sama orang Indonesia. Paling sedikit dua kali. Kemudian yang ketiga adalah mandi setelah pingsan. Ini juga sifatnya sunnah. Dianjurkan untuk mandi. Dan kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW, keajaiban beliau, bagaimana semangat beliau. Padahal beliau adalah seorang nabi, tapi beliau adalah uswah, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada jati diri Rasulullah SAW suri tauladan yang mulia. Makanya Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, engkau itu adalah seorang nabi yang sudah dihapus dosa sebelum dan sudahnya, tapi kamu sholat sampai kakimu pecah-pecah dan kelihatan merah seperti berdarah. Kenapa engkau masih melakukan seperti ini? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada saya untuk menjadi seorang nabi yang membawa label maksum, diampuni dosa sebelum dan sesudah. Ini nabi. Bagaimana orang yang datang setelahnya bisa mengaku sebagai orang yang bisa terlepas dari tanggung jawab ibadah? Saya udah gak perlu ibadah lagi. Bahkan maksiat gak apa-apa. Wah, hebat. Saya udah gak wajib sholat lagi. Saya udah gak wajib puasa lagi. Bahkan kalau bermaksiat pun saya tidak berdosa. Kenapa? Karena saya sudah sampai derajat ma'rifat. Wah. Kalau kamu masih orang bawahan, derajatnya masih sudra. Kalau kami, ini para wali, derajat kami ini sudah brahmana. Sedangkan kamu masih terkena tanggung jawab ibadah. Jelas ini bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Al-yaqin di sini apa? Mati. Karena dengan mati dia akan tahu apa yang dulu Allah pernah janjikan dan engkau ingkari. Engkau melihat kedatangan malaikat maut yang menjemputmu. Dan apabila engkau adalah orang yang soleh, Allah dan Rasulnya akan memberikan salam. Semoga Allah berikan karunia kepada kita dengan kedatangan malaikat maut menjemput kita dan mengambil nyawa kita dengan mendapatkan salam dari Allah dan Rasul. Amin. Akan melihat bagaimana fitnah di dalam kubur. Pertanyaannya kita tahu dari kecil, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Dari kecil semua orang hafal. Tapi apakah setiap orang bisa menjawab pertanyaan ini? Yang kenal dengan Allah ketika hidup di dunia, maka dia akan bisa menjawab Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Yang kenal dengan nabinya di dunia, bukan hanya sekedar namanya saja, tapi mempraktekkan sunnah-sunnahnya, dia adalah orang yang akan bisa menjawab. Nabi Muhammad. Yang di dunianya kenal dengan agamanya, dengan keislamannya, identitasnya sebagai seorang muslim, maka dia akan bisa menjawab. Yang KTP ya tidak bisa menjawab apa? Kenapa? Karena Islam kamu, Islam KTP. Kartu tanda penduduk, agama Islam. Prakteknya nol. Seperti bukan seorang muslim sama sekali. Di sini dijelaskan an Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan kritis, thaqul, sakit berat. Faqala,
Asallan nas. Rasulullah bertanya, apakah manusia, para sahabatnya sudah melaksanakan sholat? Maksudnya di sini adalah sholat isya ketika itu. Maka kami menjawab, qulna la, belum ya Rasulullah. Wahum yantadirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggumu wahai Rasul. Anda lihat bagaimana para sahabat. Orang-orang seperti ini dengan kemuliaannya dan bagaimana keagungan dan kemuliaannya ketika mendampingi Rasulullah SAW, enak saja dituduh sebagai orang-orang yang kafir, murtad setelah meninggalnya Rasulullah. Ini sebuah kekurangan ajaran. Ini tidak lain ingin menghancurkan Islam, orang yang mengatakan seperti ini. Karena Islam sampai kepada kita, siapa yang membawa? Rasulullah, para sahabat, hasil didikan dari Rasulullah SAW. Abu Ayyub yang mendengarkan riwayat bahwasannya Konstantinopel akan dibuka, padahal sudah dalam keadaan tua renta, sampai ketika itu Muawiyah berkata, ya kan, takutnya bukan kami melarang, tapi barangkali justru malah akan menyibukkan pasukan yang lain karena kondisi kamu sudah tidak memungkinkan. Tidak, saya tetap akan berangkat untuk berjihad dan bahkan berwasiat, kalau saya mati kuburkan di mana? Di tembok Konstantinopel, Istanbul sekarang. Kuburkan saya di sana supaya saya bisa mendengar depakan kuda-kuda yang lari, ya kan, untuk berjihad di jalan. Allah membuka kontak Konstantinopel. Belum yang lainnya yang menyebar ke seluruh dunia. Cahaya yang dimulai dari Madinah Al-Munawwarah dan menyebar ke seluruh dunia. Mereka menunggumu ya Rasulullah untuk mendirikan sholat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, dha'u lima'an fil mikhdab. Tolong ambilkan saya air di bejana untuk berwudu. Qalat fafa'alna faghtasal thumma dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaihi. Maka mereka pun memenuhi permintaan Rasulullah menghadirkan air di bejana. Kemudian Rasulullah pun mandi. Kemudian ketika itu Rasulullah berdiri, ya kan, liyanu'a, untuk berdiri dalam keadaan sakit. Fa'ughmiya alaihi, jatuh pingsan. Thumma afaqa, dalam berapa waktu beliau dalam keadaan pingsan, kemudian sadar. Thumma afaqa, dan ketika siuman Rasulullah bertanya lagi, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Qulna wa hum yantadirunaka ya Rasul, mereka masih tetap menunggumu ya Rasul untuk melaksanakan sholat. Faqala dha'u li ma'an fil mikhdab, ambilkan air untuk saya. Fafa'alna, dituruti perintah Rasulullah SAW. Faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih. Kemudian setelah mandi Rasulullah berdiri lagi untuk melaksanakan sholat, tapi karena kekritisannya dan ketidakkuatannya jatuh dan pingsan lagi. Kemudian siuman lagi. Thumma afaqa faqala asallan nas, bangun dan bertanya lagi. Yang pertama ditanya apa? Apakah manusia sudah pada sholat? Qulna la, belum ya Rasulullah. Wa hum yantadhiruna, mereka sedang menunggumu wahai Rasulullah. Fadarakat irsalahu ila Abi Bakar wa tamam al-hadits. Ini hadisnya panjang. Kemudian setelah itu, ya kan, diutuslah, ada orang yang diutus untuk memberikan apa ini? Untuk menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah sebagai imam. Ini hadis muttafaqun alaih. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW
semangatnya. Padahal beliau adalah orang yang maksum. Bagaimana Rasulullah mementingkan perkara sholat. Sampai sebelum hayatnya di antaranya yang dipesankan apa? Sholat. Dan jangan lupa budak-budak kalian pun diperintahkan sholat. Yang disebut apa, Bu? Budak. Sebagai orang yang paling lemah mungkin. Karena kekuasaannya berada di bawah apa? Kekuasaan tuannya. Tuannya diperintahkan untuk mengingatkan budak-budaknya melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, disunahkan juga untuk mandi setelah menguburkan orang musyrik. Ini juga sifatnya sunnah, menguburkan orang musyrik. Mungkin bisa jadi orang musyrik itu adalah merupakan salah satu dari anggota keluarga kita. Seperti dijelaskan dalam hadits ini kejadian Ali bin Abi Thalib ketika minta izin kepada Rasulullah SAW. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika itu Ali datang kepada Rasulullah SAW, faqala, dan dia berkata, inna Aba Talibin mat, wahai Rasulullah, Abu Talib meninggal, ayahnya lebih padahal. Tapi karena permasalahannya dia orang musyrik dan mereka adalah orang yang tahu wala dan barok, adanya pembatas yang jelas antara muslim dan kafir, maka mereka tidak lancar minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bertanya dalam batasannya. Nggak kayak kita di zaman sekarang ini, nggak punya ilmu, asalnya lemong aja udah. Bahkan bukan saja hanya mengucapkan salam, ikut masuk ke tempat ibadah orang non muslim, ikut nyanyi, ikut membawa syiar-syiar keagamaannya. Ini jelas. Seperti SMS yang pernah dikirimkan kepada salah seorang ustadz dari temannya yang orang non muslim, dan ini merupakan kenyataan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh para ulama dari ratusan tahun yang lalu. Karena ikut sertanya kita dalam perayaan orang-orang non-muslim, ikut membantu, ikut andil di situ, akan memberikan image dan akan menjadikan mereka merasa bahwasanya agama mereka benar. Ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Wahai Ustaz, saya melihat kok sekarang ini yang sibuk menyambut acara hari raya agama saya kok justru orang Islam. Berapa tahun yang lalu saya tidak melihat yang seperti ini, tapi saya melihat sekarang kok yang sibuk orang Islam. Bahkan sibuknya lebih over daripada orang kita sendiri yang punya agama. Kita nyanyi ikutnya nyanyi, kita nari ikut nari. Jadi yang ikut-ikutan siapa ini? Dan yang benar siapa? Yang ikut-ikutan atau yang diikuti? Biasanya umumnya yang diikuti itu yang benar. Mereka akhirnya semakin pede dengan agama dan justru menjauhkan mereka dari kebenaran. Nah, kembali lagi kepada pembahasan kita. Di sini inna Abu Talib mat, kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Abu Talib ayahku meninggal. Faqala Rasulullah SAW, idhab fawarihi, pergi, kata Rasulullah SAW, dan kuburkanlah dia. Falamma warathu raja'tu ilaihi faqala li irtasil. Maka Ali bin Abi Thalib pun pergi untuk menguburkan bapaknya, dan setelah itu kembali dan Rasulullah memerintahkannya untuk mandi. Tapi di sini sifatnya sunnah. Hadis sahih riwayat Nasa'i dan Abu Dawud. Kemudian yang kelima, di antara mandi-mandi yang sunnah adalah
mandi untuk sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Asy-Syafi'i an Zadan, dari Zadan qala sa'ala rajulun Aliyan, pernah ada seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib anil ghusli, tentang mandi. Qala ightasil kulla yaumin in syi'ta, mandilah kamu tiap hari kalau kamu mau, enggak apa-apa. Faqala la, maka dia menjawab, bukan itu maksud saya wahai Ali, tapi yang saya maksudkan dari mandi ini al-ghuslul ladzi huwal ghusl, mandi yang betul-betul mandi. Bukan hanya sekedar membersihkan diri, tapi kita dihitung ibadah dalam mandi tersebut. Qala yaumul jum'ah wa yaumu arafah wa yaumun nahr wa yaumul fitr. Mandi yang ditekankan dan bersifat sunnah. Kalau kamu ingin mendapatkan pahala dalam mandimu itu, yaumul jum'ah, hari Jumat. Kemudian yaum arafah, pada hari Arafah. Di sini jelas. Banyak orang bertanya, "Loh Ustaz, saya kalau misalnya udah pakai pakaian ihram nih, udah ihram sekarang, boleh nggak saya ganti pakaian ihram, lepas ihram?" Nggak apa-apa. Mandi nggak apa-apa. Nah, situ ngelepas ihram mau apa? Ya untuk mandi. Melepas ihram untuk mandi, yang penting tidak mandi pakai sabun wangi dan tidak pakai deodoran, ya kan, yang wangi, yang natural, nggak apa-apa. Karena di antara sunnahnya adalah kita mandi pada hari Arafah, walaupun kita dalam keadaan sedang wukuf di Arafah, atau kita mengganti kain ihram, kita persiapkan 2, 3, 4 pakaian ihram, tasnya yang besar aja dah, nggak apa-apa. VIP. Ya, tidak apa-apa. Kemudian hari An-Nahr, hari raya korban, dan hari raya Al-Fitr, Idul Fitri. Ini disunahkan untuk kita mandi. Kemudian yang keenam, mandi karena telah memandikan mayit. Jika Anda mencuci mayit, nanti kita akan pelajari juga cara mencuci mayit dalam kitab Al-Janaiz. Mandi setelah memandikan mayit. Ini juga sifatnya sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam riwayat Ibnu Majah, "Man ghassala mayyitan fal yaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah. Tapi ini sifatnya sunnah. Kenapa? Karena al-mu'min la yanjus, seorang muslim atau seorang yang beriman bukanlah najis sama sekali. Kemudian yang ketujuh, mandi untuk ihram atau umrah atau haji. Ketika mau umrah dan dia hajinya haji tamattu, mandi. Pakai ihram, berangkat umrah, selesai. Tahallul, duduk di Mekah dan menunggu kedatangan hari haji. Pas hari maksudnya hari haji. Begitu tanggal 8, dia akan berangkat kemana? Ke Mina, untuk mabit di Mina pada hari Tarwiyah. Dia mandi lagi, kemudian dia memakai pakaian ihram dan talbiyah. Tapi kalau dia dalam keadaan suci mau langsung pakai pakaian ihram tidak apa, tapi disunnahkan untuk mandi. Seperti dijelaskan dalam hadis an Zaid bin Thabit, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasal. Bosnya Zaid bin Thabit ketika itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, melepaskan pakaiannya, ya kan, untuk mandi dengan tujuan berihram. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-8 di antara mandi sunnah adalah mandi untuk masuk kota Mekah. Ini juga disunnahkan sifatnya, mandi untuk masuk kota Mekah. Seperti hadis dari Ibnu Umar, annahu kana, bahwasanya beliau Ibnu Umar la yaqdumu Makkah illa bata bidhituwa. Ibnu Umar tidaklah masuk Mekah kecuali setelah singgah dulu di daerah namanya Dhituwa hatta yusbih. Jadi perjalanan malam sampai di Dhituwa, sudah dekat Mekah, maka beliau singgah, si Ibnu Umar.
sampai datangnya waktu pagi, wa yaghtasil, kemudian mandi, thumma yadkhulu Makkah naharon, kemudian dia masuk Mekah pada waktu siang. Wa yadhkur, dan menyebutkan Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, bahwasanya perbuatan ini yang saya lakukan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Kemudian di sini yang ke-9 ditulis mandi pada hari Arafah berdasarkan riwayat Imam Baihaqi dari Syafi'i. Sudah disebutkan dalam halaman sebelumnya bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ditanya perihal mandi, maka dia menjawab yaitu mandi pada hari Jumat Arafah, hari raya Kurban, dan hari raya Idul Fitri. Nah, di sini ada sedikit penjelasan, yaitu larangan mengakhirkan mandi junub sampai keluarnya waktu sholat. Sudah suci ini, sekalianlah biar selesai kerjaannya. Padahal dia sudah suci. 1 jam sebelum sholat atau 1 jam sebelum waktu duhur selesai, ini orang udah selesai haidnya. Atau orang yang mandi junub, berjima, sudah selesai. Kemudian dia akhirkan sampai keluarnya waktu sholat subuh misalnya, tidak diperbolehkan, tapi harus menyegerakan, khususnya bagi wanita yang haid. Karena apa? Kewajiban sholat sudah datang kepadanya, sedangkan dia sudah dalam keadaan suci, dan kewajibannya untuk membersihkan diri dan mendirikan sholat walaupun di akhir waktu. Kemudian meninggalkan sholat yang bersamaan dengan berhentinya darah haid. Jika darah haid seorang wanita berhenti, sekalipun hanya sebatas 1 rakaat sebelum masuknya waktu sholat berikutnya, maka wajib baginya, ya kan, untuk melaksanakan sholat tersebut, ya kan, melaksanakan sholat zuhur, karena Rasulullah SAW bersabda, man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subh, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat fajar sebelum terbitnya matahari, maka dia dihitung sebagai orang yang mendapati sholat fajar. Ketinggalan misalnya karena haid ini, pas sucinya batasnya adalah 1 rakaat. Kalau kamu selesaikan, sudah masuk terbitnya matahari. Artinya ketika Anda bangkit pada rakaat kedua, sebenarnya sudah masuk kepada waktu yang sudah nggak boleh lagi. Tapi karena Anda sudah mendapatkan 1 rakaat tadi dari waktu sholat subuh, dari batas waktu sholat subuh, maka rakaat kedua dihitung tetap. Kamu sudah mendapatkannya. Wa man adraka rak'atan minal asr qabla an taghruba asy-syams, dan apabila kamu sudah mendapatkan, ya kan, 1 rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, faqad adrakal asr, maka kamu dihitung telah dapat sholat asar. Muttafaqun alaih. Seperti itu. Jadi jangan digampangkan. Begitu suci, jangan tunggu lama. Yang lain mungkin bisa ditinggalkan, tapi ini perkaranya sholat, tabungan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah amal yang pertama kali akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang permasalahan bab mengusap khauf, kaos kaki, gips, dan perban dan plaster yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, dan hari ini menyempurnakan tentang permasalahan mandi, dan insya Allah minggu depan kita masuk kepada pembahasan haid, atau satu sebelum pembahasan haid nanti ada bab tayamum, tayamum. Kemudian setelah itu masuk kepada pembahasan haid dan nifas. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.